Assalamualaikum. Hai Baraya, jumpa lagi. Kali ini kita akan mengulas manfaat tanaman refugia pada budidaya tanaman pertanian. Sebelum kita lanjut, subscribe dan bunyikan loncengnya terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, lanjut. Saat ini, harga pestisida terus melonjak bukan merangkak lagi. Maka diperlukan solusi untuk menghemat biaya produksi dalam pertanian agar tidak membengkak. Bukan dengan berdemo, sambil buang-buang hasil panen akibat tingginya biaya produksi, dan rendahnya nilai jual. Demo sekarang bukannya ditanggapi, yang ada malah ditangkapi. Solusi untuk menghemat biaya salah satunya, yaitu, dengan menanam tanaman refugia. Refugia adalah berbagai jenis tumbuhan, atau tanaman yang dapat mengundang, dan menyediakan musuh alami seperti pemangsa, dan parasitoid sebagai habitat kecilnya, dengan harapan bisa mengendalikan hama secara alami. Teknik refugia merupakan salah satu cara untuk mengendalikan hama dengan cara menanam tanaman hias, atau tanaman sayuran yang ditanam di pinggir lahan pertanian, untuk menarik serangga pemakan hama. Lalu menjadi rumah, dan sumber pakan, bagi musuh alami hama tersebut. Berikut beberapa contoh serangga pemakan hama. Tawon, kepik, dan anggang-anggang. Untuk pembahasan tentang serangga pemangsa, nanti dibuat video tersendiri. Selain menjadi serangga pemangsa, hama juga bisa membantu proses penyerbukan tanaman. Sehingga bunga yang terbantu penyerbukannya, akan menjadi buah lebih banyak, dan tidak gagal pembuahan. Beberapa contoh tanaman sayuran sebagai refugia: jagung, bayam, kacang panjang. Tanaman jagung ditanam di pinggir lahan, agar tidak mengganggu tanaman pokok. Penanaman jagung, atau refugia tanaman lainnya, diusahakan sejajar dengan sinar matahari. Sehingga tidak mengganggu, atau menutupi penyerapan sinar matahari bagi tanaman utama. Rumput atau gulma, juga bisa menjadi tanaman refugia. Lahan pertanian apalagi menjelang panen disarankan jangan terlalu bersih dari gulma. Apabila rumput terlalu rimbun, cukup disabit saja, jangan dibersihkan agar hama tidak beralih ke tanaman utama. Yang dibersihkan dari gulma, hanya area dekat tanaman utama, agar tidak menyerap pupuk untuk tanaman utama. Gulma juga berfungsi untuk menjaga kelembaban tanah di saat musim kemarau. Tanaman hias pun bisa dijadikan sebagai tanaman refugia. Tanaman hias yang dijadikan tanaman refugia, berbunga mencolok, sehingga dapat mengundang serangga pemangsa untuk datang. Berikut beberapa contoh tanaman hias yang bisa dijadikan refugia, seperti bunga matahari, bunga kenikir, bunga jengger ayam, dan banyak lagi tanaman hias yang lainnya. Tanaman hias yang dijadikan refugia dipilih yang memenuhi kriteria, antara lain: pilih tanaman yang memiliki bunga dan warna yang mencolok, regenerasi tanaman cepat dan berkelanjutan, benih atau bibit mudah diperoleh dan mudah ditanam, dapat ditumpang sarikan dengan tanaman pematang lainnya. Selain berfungsi sebagai tanaman refugia atau rumah bagi musuh alami, juga memberi kesan indah pada lingkungan. Manfaat refugia juga mengurangi penggunaan pestisida yang berdampak negatif terhadap ekosistem lingkungan.
Penggunaan pestisida yang berlebihan, di samping membengkaknya biaya pertanian, juga berbahaya bagi manusia, yang mengkonsumsi hasil dari tanaman pertanian, yang menggunakan pestisida. Karena zat-zat yang terkandung dari pestisida, terserap, dan masuk dalam jaringan tanaman. Demikian, sekilas tentang penggunaan tanaman refugia. Akhir kata, sekian, dan terima kasih, karena sudah menonton. Wassalamualaikum.